Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo semuanya, kembali lagi kita ketemu di sini di pembahasan soal akuntansi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur laporan perubahan modal dalam bentuk soal-soal ya. Nanti bisa jadi yang ditanyakan adalah modal awal, modal akhir, rugi, laba, pendapatan, beban, atau prive. Nanti tinggal dilihat aja soalnya, suruh nyari yang mana. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung ke soal yang pertama. Oke, nomor 1. Diketahuinya ini ya, modal awal salon 10 juta rupiah. Pendapatan jasa 6.750.000 rupiah. Beban usaha 3.250.000 rupiah. Prive Anita 300.000 rupiah. Yang ditanyakan apa? Besarnya modal akhir. Besarnya modal akhir adalah A. 13.100.000 rupiah, B. 13.200.000 rupiah, C. 13.250.000 rupiah, D. 13.300.000 rupiah, atau E. 13.350.000 rupiah. Yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Silahkan di pause dulu, kemudian dicoret-coret, cari, dihitung. Kalau sudah ketemu jawabannya tinggal dipilih. Kalau sudah lagi, kemudian di play lagi, kita bahas bersama-sama. Nah, untuk mencari modal akhir, maka kita tunjukkan dulu ya rumusnya. Modal akhir, rumusnya adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Itu kalau laba. Kalau rugi gimana? Kalau rugi, modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi prive. Oke ya, itu adalah caranya. Kemudian bagaimana nih? Di sini saya tuliskan pakai tinta merah laba atau rugi. Bagaimana cara menghitung laba atau rugi? Menghitung laba atau rugi itu caranya adalah pendapatan dikurangi beban. Kalau hasilnya nanti positif itu namanya laba. Kalau hasilnya negatif ada minusnya itu namanya rugi. Laba itu identik dengan apa? Syaratnya apa? Pendapatan lebih besar daripada beban. Kalau rugi, pendapatan lebih kecil daripada beban. Yuk kita lihat di sini. Pendapatannya 6.750.000. Bebannya 3.250.000. Berarti lebih besar yang mana? Lebih besar pendapatannya. Maka ini nanti laba. Maka pakai yang rumus yang ini. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prive. Mari kita hitung bersama-sama. Ya, di sini kelihatan modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prive Anita. Ya, prive Anita. Di sini modal akhir sama dengan modal awal ditambah apa? Labanya tadi rumusnya bagaimana? Pendapatan dikurangi beban. Pendapatan jasa dikurangi beban usaha. Dikurangi lagi prive Anita. Maka modal akhir 10 juta ditambah 6.750.000 dikurangi 3.250.000. Dikurangi lagi 300.000 privenya. Modal akhirnya 10 juta ditambah tadi hasilnya berapa? 3.500.000 dikurangi 300.000, maka hasilnya adalah 13.200.000 rupiah. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, siapa yang betul? Kalau betul selamat, kalau belum silahkan dicoba-coba lagi sampai ketemu, diulang-ulang lagi. Kalau yang sudah betul, mari kita lanjutkan ke nomor 2. Nomor 2 diketahui modal akhir 25.250.000. Pendapatan jasa 12.750.000. Beban usaha 9.500.000. Prive 1.350.000 rupiah. Besarnya modal awal adalah A. 23.750.000 rupiah, B. 23.550.000 rupiah, C. 23.450.000 rupiah, D. 23.350.000 rupiah, atau E. 23.150.000 rupiah. Silahkan dipilih A, B, C, D, atau E.
Ingat ya, yang ditanyakan dilihat dulu. Dia nanyain apa? Nanyain modal awal. Oke, pause dulu silahkan. Kerjakan kalau sudah. Teruskan videonya. Kita bahas bersama-sama. Saya ulangi untuk rumusnya yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi preferred. Itu kalau laba. Kalau rugi, modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi preferred. Laba atau rugi gimana caranya tadi? Laba atau rugi rumusnya adalah pendapatan dikurangi beban. Kalau hasilnya positif namanya laba, kalau hasilnya negatif namanya rugi. Laba itu ciri-cirinya adalah pendapatannya lebih besar daripada beban. Kalau rugi ciri-cirinya adalah pendapatan lebih kecil daripada beban. Yuk kita lihat soalnya. Soalnya itu laba atau rugi ya. Kita lihat. Di soal, pendapatan jasanya adalah Rp12.750.000. Bebannya Rp9.500.000. Maka lebih besar yang mana? Lebih besar pendapatan. Maka ini namanya laba. Oke ya. Kalau sudah, lihat kita hitung bareng-bareng cara mencari modal awal. Kita pakainya rumus yang ini tinggal dibolak-balik aja modal awal caranya gimana. Caranya adalah, yuk kita lihat dari baris pertama dulu. Modal akhir sama dengan modal awal plus laba dikurangi preferred. Laba ya, karena tadi udah ketahuan ini laba. Karena di sini yang ditanyakan adalah modal awal, maka tinggal dipindah-pindahkan. Pindah-pindahkan. Jadi awalnya itu saya mau pindahkan modal awal ke sebelah kiri biar sendirian gitu. Namun kan kalau kamu dipindah ke kiri jadi negatif, maka yang dipindah yang laba sama prefernya aja biar modal awalnya tetap positif gitu. Sama aja ya. Oke, maka modal akhir dikurangi laba. Kok dikurangi? Iya, karena kan awalnya tadi kan plus ya. Di sisi kanan itu plus, maka kalau dipindah di sisi kiri jadinya minus atau negatif. Atau dikurangin. Ditambah preferred. Kok bisa ditambah? Iya, karena awalnya di sebelah kanan kan, prefernya minus preferred. Kalau dipindah di sebelah kiri jadinya plus preferred. Sama dengan modal awal. Oke, sampai sini dulu. Silahkan diamatin. Kalau masih belum mudeng diulangin lagi. Di pause dulu boleh. Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Maka ya ini kan tadi sudah ya yang baris kedua. Baris ketiga, di sini ada tulisan laba. Laba itu apa? Pendapatan jasa dikurangi beban usaha. Maka modal akhir dikurangi dalam kurung pendapatan jasa dikurangi beban usaha ditambah preferred. Mengikuti rumus yang tadi sama dengan modal awal. Modal akhirnya berapa? 25.250.000 dari soalnya ini. Kemudian dikurangi pendapatan jasanya berapa? 12.750.000. Masukkan ke sini. Lalu dikurangi beban usaha Rp9.500.000. Masukkan ke sini. Prefernya berapa? Prefernya Rp1.350.000. Masukkan ke sini. Ya, silahkan dihitung sekarang. Ya, dihitung itu nanti ketemunya modal awal. Mari kita berhitung. 25.250.000 dikurangi hasilnya ini berapa? 3.250.000 ditambah 1.350.000. Maka hasilnya adalah 23.350.000. Jawabannya adalah yang D. Siapa yang betul? Nah, kalau betul, mari kita lanjutkan. Bagi yang belum betul, silahkan diulangi lagi sampai ketemu ya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Oke, nomor 3 ini mencari beban usaha. Yang ditanyakan beban usaha. Nomor 1 tadi mencari modal akhir, nomor 2 tadi mencari modal awal, dan yang sekarang mencari beban usaha. Diketahui modal awal Rp20 juta, pendapatan jasa Rp9.750.000, preferred Rp500.000, modal akhir Rp19.350.000. Yang ditanyakan adalah beban usahanya berapa? A. Rp10.100.000, B. Rp9.900.000, C. Rp9.850.000,
D 9.700.000 rupiah, E 9.550.000 rupiah. Silahkan di-pause dulu, dipilih mana jawabannya, A, B, C, D, atau E. Kalau sudah ketemu jawabannya, di-play kembali videonya, kita bahas bersama-sama. Yuk kita mulai dari rumus yang tadi. Masih sama, pokoknya sama terus ya. Rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prefer. Itu kalau laba. Kalau rugi, modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi prefer. Nah, di sini laba rugi. Nah, masalahnya di sini kan nggak ketahuan itu laba atau rugi, ya kan? Nah, laba atau rugi itu rumusnya gimana? Nah, rumusnya kan tadi pendapatan kurang beban. Karena nggak ada laba ruginya, maka ya udah dimasukkan aja ke dalam rumus. Gimana rumusnya? Maka rumusnya itu nanti modal akhir sama dengan modal awal ditambah pendapatan dikurangi beban dikurangi prefer. Pakainya yang ini ya, karena tidak tidak tahu. Kita tidak tahu yang nomor 3 ini laba atau rugi. Oke, kalau sudah kita hitung bareng-bareng hasilnya berapa ya. Modal akhir sama dengan modal awal ditambah pendapatan jasa dikurangi beban usaha dikurangi prefer. Yang ditanyakan adalah beban usaha. Nah, ini tinggal ini kan awalnya kan di sisi kanan ya, sisi kanan sama dengan itu beban usaha sifatnya minus, ya kan? Minus. Maka kalau dipindahkan ke sebelah kiri jadi plus. Ya udah dipindahkan aja. Beban usaha sama dengan, nah ini modal akhirnya kan sebelah kiri plus. Kalau dipindahkan ke sebelah kanan jadinya minus. Gitu ya. Maka kita ketemu rumus beban usaha sama dengan modal awal ditambah pendapatan jasa, dikurangi prefer, dikurangi modal akhir. Beban usaha sama dengan modal awalnya berapa? 20 juta. Pendapatan jasanya berapa? 9.750.000. Masukkan ke sini. Dikurangi prefer, prefernya berapa? 500.000 rupiah. Masukkan ke sini, dikurangkan ya. Lalu dikurangi modal akhir yaitu 19.350.000. Maka beban usaha sama dengan ini ditambah, dikurangi. Jawabannya adalah 9.900.000. Maka ketemu ya jawabannya adalah yang B. Oke, gitu dulu untuk latihan kita menghitung unsur-unsur pembentuk laporan perubahan modal. Itu dulu ya. Nanti untuk latihan-latihan berikutnya tetap aja stay tune di channel ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.